Tapi yang namanya ilmu tuh pasti bermanfaat. Waduh, kok aku pulang ke rumah mama aku udah meninggal gimana nih? Bisa kayak gini nih. Assalamualaikum Bang Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bastian. Bang Deddy Arliansa Siregar. Betul ya Bang, nggak salah ya? Betul. Selamat datang Bang di studio kami, podcast Sadatona. Jadi ini sudah episode kita yang kesekian, sudah banyak orang-orang mantap lah kita bilang hadir di sini menceritakan kisahnya, dan yang paling penting adalah memberikan satu pesan kepada sobat BNN kita. Oke. Bang Ded, ini katanya Bang sutradara ya Bang? Ini katanya. Sutradara coba-coba. Saya coba-coba, tapi udah banyak filmnya Bang. Ya coba-coba buat film. Coba-coba buat film. Tapi dari coba-coba biasanya keterusan Bang. Saya pernah kemarin yang sebelumnya Bang Ibun nih, pertama nggak sengaja coba-coba, akhirnya terus. Nah, Bang Deddy ini kan sutradara kalau kita bilang udah di Sumatera Utara lah, bahkan sudah sampai ke ibu kota Bangnya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa jadi sutradara Bang? Gimana cerita pertamanya Bang? Ya sebenarnya nggak nyambung ya. Aku kan sarjana ekonomi. Dan ekonomi. Ya gara-gara aku tuh sering nonton ke bioskop, ya nonton film cinta bawaannya udah baper gitu aja, nonton film komedi ketawa-ketawa gitu aja, habis uang 35.000 dulu ya. Iya. Nah bagi aku kira tuh film itu adalah sebuah kehidupan yang tidak kita tahu ya. Kehidupan lain gitu, dari kisah di daerah mana, edukasi apa kan gitu kan, itu ya nggak aku dapat dulu tuh. Yaudah, mungkin banyak juga sih film-film yang edukasi juga, tapi kurang puas aja. Jadi aku coba jadi sutradara, coba belajar kamera, editing semuanya, coba buat cerita. Jadilah itu film pertama itu yang Selembar Itu Berarti gitu. Oh iya. Jadi abang jadi sutradara itu justru karena tidak merasakan kenikmatan nonton film sebenarnya bang? Kalau nikmat ya bagi orang sih, kan nonton ini kan tergantung ya. Iya, maksudnya bagi diri abang sendiri. Iya, nggak dapat gitu. Aku nggak nemu gitu kan. Nggak nemu. Contoh nih, di film itu jadi orang kaya gitu, orang kaya rumahnya kayak istana. Aku keluar dari rumah, aku lihat kiri kanan nggak ada yang kayak gitu nih ya. Bapak itu kaya, tapi nggak sebesar itu rumah tuh. Jadi ini bohong ini. Jadi nggak bisa gitu, nggak dapet gitu. Di situ aku nggak dapetnya gitu. Ya setelah dijalani jadi sutradara ternyata sulit memang ya. Nggak segampang yang aku pikirkan dulu gitu. Ternyata ya banyak faktor X juga ya kan. Itu kan kita dulu bicara sebagai awam ini ya. Setelah jadi sutradara baru tahu, waduh pantesan gitu ya dah. Tapi aku coba untuk terus berdiri di ranahnya film-film edukasi ya. Walaupun cinta juga aku harus bikin edukasinya gitu. Kehidupan dimana ada kehidupan yang banyak orang yang nggak tahu aku tampilkan, jadi kan ada yang tahu, ada ya kayak gitu di sana gitulah, biar ya nggak komersil sih, cuman gimana ya, kita juga bingung ini kalau masalah film ini kan kita harus dituntut dengan penonton sukanya yang gimana. Ini sekarang yang salah siapa sih gitu kan? Kalau kami buat film penontonnya nggak ada gitu. Berarti kan kami harus ikutin selera penonton. Iya. Berarti kami nggak salah dong yang buat film, berarti penontonnya nih yang salah. Udah dibuat nggak ditonton? Bukan. Kenapa suka nonton film yang gimana gitu? Kenapa bikin film edukatif tuh mereka nggak suka? Ya kan? Jadi akhirnya kami ya pelan-pelan jadi bergeser ini loh gitu. Tapi tidak dengan saya ya, saya coba tetap gitu. Walaupun nggak ada yang nonton,
ya tolonglah ditonton. Jadi itu ya, kesulitan membuat film itu secara pribadi kita mau ngasih film yang mencerdaskan ya. Ya benar. Yang ngasih pelajaran, bukan film yang murni hiburan keluar hambar. Betul. Kayak mungkin makan kenyang tapi nggak ada gizinya bang ya. Betul. Ya kan gitu kan. Jadi abang pengen, aku jadi sutradara, aku pengen tadi kalau aku tangkap edukasinya keluar, Iya. edukasinya ada. Itu yang ya berarti masyarakatnya juga masih panjang jalannya nih supaya bisa menjadi penikmat film edukasi ya. Oh, iya. Tidak hanya sekedar hiburan semata. Ada pandangan lain sih Pak. Jadi coba kalau kita buat dia sutradara banyak buat film edukasi nih semua rata-rata. Ya. Kan nggak ada pilihan ini penonton. Bisa jadi gitu juga sih nih. Makanya kita jadi dilema juga nih gitu. Banyak juga sutradara-sutradara yang seperti saya pengen bikin film edukasi. Ya terbentur di situ gitu. Jadi semacam disiapkan agenda setting ya. Ini masyarakat kita mau dibuat pintar, tapi juga harus kita libatkan industri filmnya. Nah, Supaya mungkin apa ya, macam insentif, harus diproduksi film yang tema edukasi sekian banyak, dikasih Betul. edukasi ya kan. Kayak mungkin kita kemarin ngobrol macam Thailand ya, buat iklan nah, itu yang pesennya luar biasa semua, padahal iklan sebentar aja ya. sebentar tapi keren gitu kan. Ya kalau ada sih programnya atau komunitasnya sutradara yang paling nggak ada, bayangkan aja 10 sutradara membuat film-film edukasi dan di bioskop atau di mana-mana tuh cuman film yang itu yang diterima dulu sementara untuk setahun betul. gitu kan. Betul. Untuk setahun programnya gitu. Mungkin masyarakat bisa mengikuti mungkin, tapi kalau misalnya kita lihat dari segi materi atau bisnis, wah itu kita kan nggak bisa masuk ke ranah itu tuh. Iya. Nah makanya kita bingung nih ya, harus minta tolong sama siapa nih biar generasi kita tuh bisa nonton film-film yang edukatif gitu. Jadi banyak jalan untuk kita mengedukasi masyarakat, tidak melulu melalui kalau dituntut nih Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, guru ngajarnya kayak gini. Nggak melulu ke situ kalau kita mau mendidik ya. Benar. Bahkan dari film itu bisa kita libatkan untuk mendidik masyarakat ya. Bisa. Ini suatu gambaran, suatu apa ya? Ya temuan sih dari kita diskusi. Bang Ded, nih Bang Ded kalau seriusnya atau menghasilkan itu mulai dari tahun berapa nih jadi sutradara Bang Ded? Dari 2015 ya. 2015. 2015 mulai belajar lah. Ini Bang Ded bilang belajar nih, awak curiga belajar. Bang Ded lain soalnya, belajar tapi karyanya udah keliling-keliling. Ya kan kita belajar dengan ya niat, bersungguh-sungguh ya kita coba buktikan kalau belajar dengan niat itu gimana hasilnya gitu kan. Nggak usah jauh-jauh sekolah juga, kalau kita niat memang kayaknya bisa sih. Gitu juga kayaknya kalau sekolah. Nah, anak-anak juga ya gimana cara membangun niat anak-anak itu juga gitu kan. Ya, kita juga di rumah juga nggak pernah dicita-citakan orang tua untuk jadi sutradara, mana ada. Dicita-citakannya di PNS. Jadi kalau kita lihat pengalaman ya, kadang yang di sekolah itu juga nggak mencerminkan kehidupan setelah keluar ya. Nah, Mungkin abang kuliahnya jadi sarjana ekonomi, padahal setelah selesai justru interestnya nggak ke ekonomi. iya, ya kan? tapi itu benar. Tapi yang namanya ilmu tuh pasti bermanfaat. Pasti bermanfaat. Walaupun aku jadi sutradara, ilmu ekonominya ternyata tuh ada. Di saat aku memanage suatu produksi gitu kan, ternyata kalau aku bodoh, kalau aku nggak pernah belajar ekonomi bisa kacau nih. Betul. Jadi setiap ilmu itu tetaplah bermanfaat, sekecil apapun ilmu itu tetap bermanfaat walaupun efeknya itu nggak sekarang gitu. Mungkin nanti ada saat-saat tertentu yang intinya nggak ada ruginya untuk menuntut ilmu, itu nggak ada ruginya. Mungkin dari situ. Betul. Apapun pelajarannya pasti ada manfaat ya. Bener. Bang Ded, karya abang yang paling abang banggakan sekarang apa bang? Karya yang paling aku banggakan itu
belum ada ya. Belum ada. Nanti tunggu tanggal main. Pasti proses berarti ya. Yang paling dibanggakan, yang paling aku cita-citakan ya gitu. Tapi ntar deh gitu. Siap, kita tunggu. Berarti karya-karya selama ini nih belum ada apa-apanya nih, masih tunggu kalian. Aku ada yang lebih mantap lagi nih. Ya bisa dibilang gitulah. Maksudnya ini masih tahap kan. Ya mudah dari tahap demi tahap harus tetap mengedukasi dia. Gitu. Kalau kita lihat ya, nih kalau mungkin sobat BNN kita yang dengar atau yang nonton, mungkin kalau melihat di YouTube atau di Google nih, Bang Deddy ini namanya mulai berkibar, mulai beredar tuh di Selembar Itu Berarti ya, Bang? Iya, karena itu lebar ya. Oh, jadi bisa diceritakan Bang tentang Selembar Itu Berarti, Bang? Ya, film Selembar Itu Berarti film pendidikan yang pastinya ya kan, yang menceritakan dua orang kakak beradik yang yatim piatu berjuang untuk tetap bersekolah tanpa meminta-minta, tanpa menyusahkan orang sekitarnya, tapi mereka tetap happy dengan cara mengumpulkan kertas demi kertas yang buku yang dibuang orang, ya kertas kosongnya dilem lagi untuk belajar, untuk sekolah. Apapun orang tua buat, orang tua perjuangkan demi sekolah, bukan demi makan loh. Demi sekolah. Ya itu. Itu dapat ide dari mana, Bang? Nggak ada. Apa aja imajinasi ya, karena kita lihat juga, kita nggak boleh menutup mata ya. Gimana orang bilang Indonesia ini kaya, Indonesia juga banyak orang kaya, banyak sekali orang kaya, tapi masih banyak juga orang yang susah sekolah. Iya. Kita nggak boleh tutup mata ke situ. Ya jadi harus aku tunjukin gitu. Itu yang aku bilang tadi tuh. Ini film nih harus kita tunjukin kan, supaya yang kaya-kaya juga tahu, waduh, masih ada rupanya. Kenyataan itu masih ada ya, jangan supaya, dilihat. Supaya jangan terlena dengan keadaan sendiri gitu kan. Iya. Yang namanya hidup kan, boleh dong dikit-dikit mikirin sekitar, boleh dong dikit-dikit mikirin manusia lainnya. Ya bolehlah, kalau aku rasa bolehlah gitu kan. Walaupun 1000 perak gitu kan. Itu. Oh, Selembar Itu Berarti. Jadi selembarnya itu buku-buku yang dikumpulin itu ya? Bukan mah, selembar itu piagam beasiswa mereka. Mereka dapat beasiswa, bisa sekolah, bisa dikasih sekolah sampai SMA, tamat SMA. Selembarnya itu piagam itu. Tapi perjuangannya itu tadi ya. Nah, banyak sih di film itu, banyak selembar itu, banyak dalam film itu. Uang juga bisa, kertas juga bisa, piagam itu bisa, bendera juga bisa, kain kafan mamanya juga bisa. Jadi selembar itu betul-betul sakral di film itu, selembar. Tapi berarti kain kafan juga berarti selembar. Iya betul. Uang juga berarti. Respon penonton gimana, Bang? Ya, kita udah menghasilkan kalau nggak salah ribuan tangisan pelajar ya setelah nonton film itu. Film-film sedih nih, Bang ya? Ya sangat. Saya aja sutradaranya nggak bisa nontonnya, saya tetap nangis juga kan. Karena gimana ya? Karena kita coba membawa cerita itu ke diri kita gitu, ke diri kita. Gimana sih gitu? Gimana nih anak? Karena mereka tuh tidak ngeluh. Iya. Mereka tuh nggak cengeng, nah itu yang buat kita terharu gitu kan. Ya memang kita buat itu, nah ini film bukan film cengeng tapi film sedih. Jadi anak-anak itu apapun masalahnya mereka masih bisa happy, masih bisa main-main ya. Betul. Masih bisa ketawa ya. Yang kita tidak nyangka itu Pak Bas. Jadi anak-anak itu, anak-anak SD, bayangkan anak kelas 2 SD itu bisa nangis nonton film itu. Dia pengen pulang, minta maaf sama orang tuanya. Nggak sedikit juga orang tuanya datang nyariin panitia bilang makasih karena anaknya yang dulunya ogah-ogahan pulang ke rumah setelah nonton nyuci piring ya. Bantu mamanya, ada yang tidur di pak mamanya terus, bingung mamanya kenapa nih gitu. Jadi kita juga nggak nyangka, kita juga nggak pernah berpikiran sampai segitu ya. Ternyata film ini memang wajib sih sebenarnya, seluruh Indonesia ini wajib ditayangkan. Kita banyak bukti videonya kok, video anak-anak, testimoni anak-anak yang nangis-nangis sambil nonton kita ada. Sebenarnya kalau misalnya ini ditonton ke seluruh sampai ke pelosok,
ini lu mendingan lah, lumayan lah untuk penyeimbang tontonan-tontonan mereka sekarang kan, game-game mereka sekarang. Nah, coba bayangkan anak kelas 2 SD, kelas 3 itu taunya senang-senang loh, taunya happy-happy hidupnya, tapi bisa nangis mereka nontonnya. Mereka pengen cepat-cepat pulang jumpain mamanya, mama ya, ibunya, karena di film itu memang ke ibu dia. Karena mereka tuh berhasil kita hipnotis, nonton itu sambil berpikir, waduh kok aku pulang ke rumah mama aku udah meninggal gimana nih, bisa kayak gini nih, kacau nih kalau aku hidup kayak gini terus nih gitu. Kita pengen rindu, pengen cepat pulang jumpa orang tuanya. Ya kita juga di satu sisi kita senang, di satu sisi lagi kita bingung gimana sih ini caranya untuk sampai ke pelosok negeri ini gitu kan. Ya yang anehnya lagi filmnya itu ya hampir tayang kemarin di Paris juga, di Malaysia ada panitia juga yang minta di sekolah-sekolahnya, cuman COVID ya nggak jadi kan untuk nobar. Kita mirisnya Indonesia juga belum semua loh gitu kan. Udah sampai mana aja bang film di Indonesia nih? Di Indonesia ada mana aja yang nonton? Wah udah, kalau Sumut udah pasti hampir semua. Sumut udah hampir semua. Jawa udah. Riau ya udah, itu cuma 3 itulah kan. Jakarta udah. Nah tapi kalau untuk ke wilayah timur itu belum, sama sekali belum. Sayang. Ya padahal kan paling enggak 10% kehidupan di wilayah timur juga hampir sama dengan cerita film ini. Sebenarnya mereka biar nonton, biar untuk motivasi, jangan gila ngeluh dengan keadaan. Ya karena kan nggak bisa kita bayangkan juga kalau semua kehidupan ini, semua orang di dunia ini kaya semua, ya ujungnya punah juga kan gitu kan. Iya. Bener kan? Memang itulah dia hidup kan. Tapi gimana orang itu bisa nerima kenyataan? Tidak hanya dengan ngeluh, meminta-minta. Iya. Tapi semangat berjuang ya, karena hidup ini persaingan gitu kan. Kita miskin ya kita kalah saing berarti. Bukan ditakdirkan. Nggak mungkin Tuhan mentakdirkan kita miskin ya kan. Jadi pelajarannya dari cerita abang tuh, kondisi kita yang sulit sekarang itu justru apa ya, kesempatan untuk kita berjuang lebih keras, karena perjuangan yang lebih keras biasanya hasilnya lebih manis bang ya. Iya benar. Jangan pakai alasan ya, aduh susah, aduh apa, justru itu kesempatan dirimu ya kan. Aduh susah, aduh gini 10 menit, aduh susah kali aku 20 menit, aduh 1 jam kan bisa cari, harusnya bisa dipakai untuk usaha. 1 jam kita ngeluh tuh kita bisa membuka peluang kita untuk maju. Jadi sobat Benen kita kalau mau nonton di mana filmnya sekarang bang, kalau tonton? Kalau filmnya kebetulan belum ditaruh di YouTube ya. Belum ya. Belum. Kalau mau nonton mungkin siap COVID nanti ada lagi tuh nobarnya. Oh siap. Karena belum dikasih sama panitia juga untuk di share. Jadi masih mungkin nonton trailernya dulu ya mungkin ya. Dulu ada di YouTube kok. Ya. Nanti kita share juga linknya nanti supaya apa sih ini cerita video selembar itu berarti ya kan. Ya talk show-nya di TV ya ada juga kan, dia tahu. Di Google juga tahu kan, paling nggak ada hipnosisnya. Iya, soalnya kita sangat kurang ya film yang edukasi seperti ini, yang ya mengajarkan jangan menyerah sama kondisi yang susah itu, tapi berjuang. Film pendek juga ada yang 1 cm juga ya kan? Iya, film 1 cm bang ya. Itu anak-anak semua, boleh dilihat di channelnya kami ya. Oh iya, nanti kita akan share juga kan. Kita share linknya 1 cm. Itu juga itu bagus juga ditonton sama anak-anak. Edukasi juga bang ya? Edukasi. Tapi perjuangan tentang perang-perangan ya. Nah kalau yang 1 cm ini udah fullnya bang ya, di versi fullnya ya? Udah ada fullnya, karena kan film pendek kan. Oh iya. Terus yang film terakhir saya nih, yang jangan kesini ya. Oh iya. Ini yang main siapa nih bang? Yang main ada Pak Bastian juga. Oh iya, ini langsung abang buka nih. Jangan kesini, jangan kesini itu maksudnya apa bang? Jangan kesini. Ini tuh series apa ya, kita sama dengan BNN ya, tentang kehidupan
warga ya, warga rehabilitasi, Warga rehabilitasi. binaan rehabilitasi ya. Ya, itu Kalau kita bilang klien rehabilitasi. rehabilitasi, ya jangan ke situ dong, jangan ke situ gitu kan. Berarti maksudnya jangan ke sini itu jangan ke tempat kenal rehab. narkoba dong, ya. Jangan kenal narkoba gitu. Jadi itu dalam kan, jangan ke sini gitu. Jangan ke sini. Walaupun bisa bisa direhab, bisa pulih, tapi lebih baik jangan lah ya kan. Kita menghimbau ya, kita menghimbau di film itu juga menunjukkan tuh nggak apa-apa sih di rehab itu nggak ada disiksa. Ya. Oh, jadi nih kisahnya kehidupan di dalam tempat rehab biar kita kasih tahu dulu di rehab itu gimana gitu. Kan banyak nih keluarganya yang takut anaknya direhab disembunyiin. Iya, masih banyak yang takut. Itu kan bisa jadi virus kalau dibiarin kan. Bahkan kalau kita dengar ekstrimnya itu ya karena takut, karena apa? Dipasung malah ya. Tuh, kan kacau itu. Padahal di sini tuh nggak ada apa-apain gitu. Kita nunjukin itu gitu kan, nunjukin itu kepada masyarakat. Ternyata, oh kayak gini gitu. Supaya bisa lebih yakin bang ya, lebih yakin kalau memang sudah salah jalan. Bener. Ya rehab lah. Ya. Tapi tetap aja kita edukasinya, jangan ke sini. Jangan sampai salah jalan paling penting ya. Tapi kalau misalnya ada yang perlu direhab ya datanglah. Wajib itu. Jadi kalau pengen tahu ya rehabilitasi bagaimana, persepsinya bagaimana, nonton bang ya. Udah tayang ya. Udah tayang. Tengok di channel kita Sumur Bersinar. Udah tayang. Nih rencana berapa episode bang? Rencana masih 6 ya. Masih 6. Berapa? Tergantung Pak Bastian juga. Kita maunya kalau misalnya pesannya sampai, penerimaannya bagus, kita bisa produksi lebih panjang. Iya dong, tergantung yang nonton ini, tolong dong di support Iya. Di support channelnya. Kalau channel BNN nggak disupport, kacau juga. Nah itu jangan berpikir terbalik gitu kan. Ya boleh, channel hiburan boleh, tapi tolong yang edukasi juga itu didukung supaya semangat memberi edukasinya gitu, supaya seimbang. Channel Sumur Bersinar tuh memang dibuat tuh arahnya emang konteksnya kita lebih banyak ke edukasi ya. Iya, saya udah lihat itu bagus kan gitu. Soalnya kalau nanti isinya macam pemberitaan jadi macam channel berita gitu ya. Kita pengen sih maksudnya mengedukasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, tapi disampaikan cara yang ringan, yang diterima masyarakat supaya pesannya lebih sampai. Ya, ini belum lama ya podcast channelnya ya. Kalau channelnya ini baru dari awal Januari bang. Januari udah lumayan ya. Iya. Wah, tolong dong masyarakat Sumut, bantu dong. Makanya ini disupport sama Sutradara Sumatera Utara nih. Iya, kita kan harus support untuk edukasi. Kita nggak berharap untuk generasi itu berubah langsung, itu enggak lah, memang itu, tapi paling nggak penyeimbang kan, penyeimbang tontonan. Iya. Untuk anak-anak kita udah itu aja, nggak usah jauh kali. Iya. Dengan channel berubah, ya itu tergantung orangnya lah ya kan. Iyalah, gara-gara itu langsung penyeimbang, ada tontonan penyeimbang, ada pengetahuan yang lain gitu kan. Iya. Bagus. Betul. Harus dong didukung. Jadi aku tuh tinggal di daerah yang betul-betul warganya itu 1% yang bagus. Wah kurang ajar itu orang, nggak ada otak di mana, tapi pintu tertutup.